Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang ketiga. Nah, Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum mengisi absensi agar segera diisi ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo membaca. Simaklah teks berikut dengan teliti. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, kita telah membaca bacaan yang berjudul Panen Rambutan. Sekarang, kita akan menemukan dari bacaan ini mana yang termaksud kalimat yang menunjukkan saran. Yang pertama yaitu ini ya, sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Kemudian yang kedua, ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Nah, itu tadi contoh kalimat saran yang terdapat pada bacaan. Ayo mencoba. Beni memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaiannya. Lakukan secara lisan. Yang pertama, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Yang kedua, Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Ketiga, belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya Beni menyampaikan terus terang kepada tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Ayo berlatih. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Jawab, banyaknya tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Ya, kita akan kalikan ya, banyak tetangga tadi jumlahnya 5. Nah, sedangkan jumlah buahnya tadi 500 buah ya, kita akan mencari berapa banyak buah rambutan. Maka ini kebalikannya ya, kita akan bagikan yaitu 500 dibagi 5. 500 bagi 5 hasilnya 100. Jawabnya adalah 100. Jadi, jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Tuliskan kemungkinan lainnya. Nah, kemungkinan lainnya, jika jumlah rambutannya masih 500 buah, maka misalnya kita tentukan yang pertama untuk jumlah tetangganya 2. Nah, berapa jumlah rambutan yang akan kita bagikan untuk kedua tetangga? Kita bagikan 500 bagi 2. Kamu bisa melihat ya, di sini ada cara untuk membaginya. Masih ingat ya, 500 bagi 2. Pertama bagikan dulu 5 bagi 2.
dapat ditulis di atas 2, kemudian 2 kali 2 4, 5 kurang 4 1, 1 bagi 2 tidak bisa maka turun 0, 10 bagi 2 5, 5 kali 2 10, 10 kurang 10 0, maka sisa 0 di atas, kemudian hasilnya adalah 250. Maka dapat dituliskan bahwa untuk jumlah rambutan yang akan dibagikan kepada kedua tetangga yaitu 250. Untuk yang kedua, di sini misalnya kita buat untuk jumlah tetangganya 10. Maka kita bagikan ya 500 bagi 10 hasilnya 50. Maka untuk jumlah rambutan yang akan dibagikan kepada 10 tetangga yaitu 50. Kita bisa buktikan ya 10 kali 50 sama dengan 500. Ayo mengamati. Lani membantu Benny membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Nah, coba kamu lihat. Di sini bentuknya untuk kantong kertas yang berwarna pink ya, atau merah muda. Bentuknya itu bentuk bunga ya. Kemudian yang berwarna kuning bentuknya segitiga. Kemudian dia ada juga seperti bulatan-bulatan loncong ya. Kemudian yang berwarna biru, nah ini kotak-kotak ya atau segi 4. Lalu yang berwarna coklat. Nah, di sini bentuknya seperti ada bentuk lingkaran juga. Dan yang lain-lainnya banyak lagi bentuknya. Ayo berkreasi, cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak, masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Kemudian yang kedua, buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Yang ketiga, hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. 4. Buat gambar serupa pada kotak lainnya. Yang kelima, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, jadi itu tadi ya, untuk membuat gambar kreasi, jika motifnya sama ya, maka kita gunakan kotak-kotak dulu dan kita sesuaikan agar bentuknya sama atau motifnya sama. Nah, setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama ada tugas bahasa Indonesia, yaitu bacalah pernyataan berikut, buatlah saran yang tepat. Ada 3 ya, silahkan kamu baca dulu. Yang pertama, ternyata ada tetangga yang belum mendapatkan buah mangga. Sepertinya ibu lupa. Nah, apa sarannya? Yang kedua, Septi dan keluarganya liburan ke pegunungan. Ayah meminta tolong kepada tetangga untuk menjagakan rumah. Nah, apa saran yang tepat untuk itu? Dan yang ketiga, saluran air di rumah tetangga kita rusak. Tetangga ingin menumpang mandi di rumah kita. Maka apa saran yang tepat untuk pernyataan tersebut? Kemudian ada tugas SBDP. Lengkapilah kalimat berikut dengan cara melingkari salah satu jawaban yang ada di dalam kurung. Nanti berarti kamu tulis dulu nanti soalnya. Ya, kamu tulis dulu soalnya ini di buku tulis. Kemudian kamu lingkari salah satu jawaban yang tepat ya. Yang mana yang pilihanmu itu kamu lingkari. Nah, jadi kamu bisa kerjakan tugas ini di buku tulis. Tadi juga untuk tugas bahasa Indonesia silahkan kerjakan di buku tulis dengan rapi. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu Debbie. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Selamat pagi.